Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai share video di tab komunitas secara benar itu seperti apa. Karena ini ada banyak sekali pertanyaan mengenai share di tab komunitas, apakah itu bisa membuat channel YouTube Anda menjadi sepi? Apakah bisa merusak channel YouTube? Karena beberapa ada yang berkomentar seperti itu. Apakah bisa membuat channel berkembang? Jadi saya akan bahas menurut pengalaman pribadi disertai contoh dan bukti ya. Jadi memang kalau teman-teman salah pemahaman dan salah cara share-nya, ini memang kadang-kadang bisa membuat tidak langsung rusak ya, tapi bisa mempengaruhi rekomendasi channel Anda ya. Kalau rekomendasi Anda diacak-acak, nanti memang ya perkembangan channel akan akan lebih susah intinya ya. Jadi perkembangannya akan diperlambat. Nah ini saya dapat komentar juga tadi seperti ini ya. Beli apa benar share di tab komunitas bisa merusak channel. Nah ini ya, jadi buat teman-teman mungkin ini akan sebuah komentar yang bisa membuat teman-teman pemula yang belum paham bisa ikut takut ya, karena ini soalnya channel besar ya, ini saya sensor namanya, channel besar pernah mengatakan seperti itu, mohon dibalas. Nah jadi saya jawab, saya akan jadikan konten. Nah untuk jawabannya memang ada benar, ada benarnya, ada salahnya teman-teman. Jadi kalau pakai cara yang salah, ini bisa membuat rekomendasi acak-acakan, jadi bukan langsung rusak ya. Memang kalau rekomendasi diacak untuk channel yang kecil, itu pengaruhnya bisa memperlambat perkembangan channel. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa jawabannya? Nah kalau kita jawab secara teori, mengaku benar atau mengaku paling benar, ya bisa saja teman-teman. Tapi saya akan jawab langsung ini teman-teman. Jadi saya sering share di tab komunitas ya. Jadi ada yang memberikan saya super thank, biasanya saya akan share di tab komunitas. Jadi saya share-nya pun itu sore teman-teman, supaya sore dapat penonton yang lebih. Apakah channel mereka yang saya share itu langsung rusak? Nah mungkin ada yang bilang, wah belian nanti nge-share channel orang rusak. Tunggu dulu teman-teman. Saya sering share channel saya sendiri teman-teman. Jadi bukan hanya channel, nah ini ya, saya punya channel namanya Iwayan Putra. Ini channel lama yang sudah saya tidak upload video. Saya share sendiri. Bahkan channel saya yang Iwayan Putra Garden itu juga saya share ya. Jadi apakah saya merusak channel saya sendiri? Nah ini ya, ini Blian Tutorial, saya share channel Wayan Putra Garden. Jadi saya sering share channel saya sendiri, channel Insan Tutor. Bahkan channel saya juga sering di-share oleh Insan Tutor. Apakah channel saya rusak? Nah untuk mungkin ada teman-teman, channel Blian sekarang udah makin sepi. Kalau sepi sekarang, hampir semua yang mengalami penurunan. Memang ada teman-teman saya yang channelnya naik. Bahkan channel saya sendiri ya, ada yang mengalami kenaikan. Ada contohnya ya. Tapi banyak channel saya mengalami penurunan view. Memang sistem rekomendasi sekarang sudah beda. Nah jadi buat teman-teman, share di tab komunitas kalau secara tepat itu tidak akan merusak channel Anda ya. Tapi buat teman-teman yang channelnya masih kecil atau belum punya penonton aktif, usahakan jangan share channel yang beda tema, karena teman-teman masih memerlukan target penonton ya. Jadi target penonton yang tepat itu bisa membuat channel Anda lebih cepat berkembang. Jadi ini saya tulis ya, cara share tab di komunitas yang benar untuk channel yang baru. Nah ini ya teman-teman. Jadi channel kecil, channel baru atau ya channel baru lah, nggak share setema, satu tema intinya. Jangan share yang beda tema, karena ini akan mengacak rekomendasi Anda. Kecuali channel Anda channel vlog ya, channel vlog udah pasti agak rekomendasinya akan teracak. Teman-teman ya udah acak-acak sendiri, nggak masalah ini. Karena channel vlog itu memang pasti kontennya akan target penontonnya akan agak teracak, seperti konten tutorial intinya. Target penontonnya juga teracak, makanya lebih ada yang bilang banyak sekarang orang membuat konten tutorial, dibilang tutorial itu mudah karena dilihat Insan Tutor, mungkin Blian Tutorial. Sebenarnya tutorial itu konten yang paling sulit, karena kita menargetkan penonton yang tepat itu sulit. Penontonnya akan teracak, tapi bisa kita targetkan juga bisa, cuman tidak targetnya tidak sebagus channel-channel lain karena penontonnya dari berbagai jenis konten. Makanya channel tutorial YouTube itu perkembangannya lebih sulit daripada channel-channel yang lain ya. Saya punya channel Iwayan Putra, itu saya 6 bulan nggak saya rawat, begitu saya rawat langsung nanjak. Channel-channel lain juga seperti itu, karena target penontonnya ya itu lebih bisa ditargetkan. Yang kedua, share tab komunitas yang benar ya. Jadi jika teman-teman video Anda, umpamanya teman-teman punya channel kecil ya,
di-share oleh channel besar atau channel yang penontonnya rame itu tidak bagus, itu bagus meskipun beda tema ya. Di-share oleh channel rame intinya. Kenapa? Karena channel yang udah rame penonton itu banyak penonton aktifnya. Jadi jika channel Anda di-share di tab komunitas channel yang penontonnya rame itu bagus. Karena pasti akan ada aja yang mengklik ya. Mungkin ya cara share-nya juga harus yang benar ya. Nanti saya akan saya akan bahas juga. Jadi di-share di channel yang ramai penonton itu bagus. Jadi bukan share maksudnya ada yang kalau di-share di tab komunitas channel yang subnya banyak gimana beli? Subnya banyak tapi penonton bulanannya sedikit, itu juga tidak bagus. Intinya teman-teman bisa cek di Social Blade berapa jumlah penonton bulanannya. Jadi lihat juga ya, jangan lihat video shotnya ya. Jadi ditonton oleh di-share oleh channel besar yang mengandalkan video shot itu juga tidak terlalu bagus teman. Karena beda target penonton video shot itu beda dengan video panjang ya. Meskipun channelnya setema itu targetnya masih beda. Kecuali channel yang berbau hiburan, targetnya hampir sama seperti itu. Yang ketiga, jangan ya di-share berupa link ya. Mungkin teman-teman di channel lain dibahas jika mungkin Anda membayar atau berapa, Anda di-share berupa link ditutup foto, itu jangan. Share yang benar itu seperti ini ya. Jadi di-share di link tapi nggak ditutup foto, jadi langsung video. Karena ini nanti akan dilihat di beranda subscriber saya, makanya saya share di sini. Beberapa yang nonton juga adalah penonton aktif. Kalau di-share berupa link ditutup foto, itu nanti yang nonton cuman ya yang ngajak support sub atau support sub. Jadi akun seperti itu kadang-kadang bisa akun yang nggak aktif. Jadi ditonton, itu sudah dipastikan ditonton oleh akun spam teman-teman. Ya jadi itu cara yang salah. Jadi kalau di-share berupa link ditutup foto, dipastikan channel Anda bukan rusak tapi rekomendasi akan teracak. Karena yang selain diacak, penontonnya juga bukan penonton aktif ya. Karena ini ditutup, nggak muncul di beranda ya, ditutup. Yang nonton cuman yang tujuannya melihat Anda yang mau saling sub saja. Jadi itu akan kedetek nanti. Dan rekomendasi akan acak-acakan, apalagi nonton cuma satu video nggak dioplos ya. Jadi tanpa oplos ya tetap akan mengacak rekomendasi ya. Jadi kalau rekomendasi teracak, penonton tidak tertarget, perkembangan channel tentunya akan lebih lambat. Makanya ada teman-teman kita yang 2 tahun, 3 tahun belum monet, itu rekomendasi sudah teracak karena dari dulu support sub cuma nonton satu video tanpa oplos. Jadi tanpa oplos dengan channel besar yang setema intinya maksudnya. Yang belum paham trik oplos video, penjelasan sudah ada ya. Sudah ada di channel ini tentunya di video yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cari di sana. Kalau saya bahas lagi soalnya nanti panjang video. Jadi kira-kira seperti itu ya cara share yang benar. Ya, channel kecil wajib satu tema. Kalau channel Anda di-share oleh channel yang penontonnya rame itu bagus asalkan berupa video, bukan berupa link. Jadi ditutup foto. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kenapa kita channel kecil ya harus di-share oleh satu tema? Itu karena target penontonnya sama. Jadi dengan target penonton yang sama itu tidak akan mengacak rekomendasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi biar tidak salah paham nanti. Memang itu akan tidak langsung rusak, intinya bisa mengacak rekomendasi ya. Kira-kira seperti itu saja pembahasan kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.